Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman dari Sahabat Alam Kota Padang Sidimpuan. Ada ya, Sahabat Alam Tapanuli bagian selatan. Ada Ahmad Roji Prabowo dan Julian Sasilitonga. Selamat datang di podcast. Mungkin kita bakalan banyak bincang-bincang soal Sahabat Alam. Pertama ini yang mau saya tahu, Sahabat Alam ini wadah apa sebenarnya? Oke, sahabat alam adalah sebagai wadah bagi alah, Wadah bagi kita yang mahasiswa ini, sebenarnya bukan mahasiswa ya, Bang. Para pemuda-pemudi. pemuda-pemudi sebagai pelopor konservasi ya, Bang. Konservasi ya, untuk mencintai alam. Iya. Sudah berapa tahun berdirinya? Sahabat alam sendiri berdiri sudah hampir 2 tahun, sudah lebih 2 tahun ya, Bang. 2 tahun. Iya. Berdiri sejak tanggal 14 Juli 2018 hingga sekarang. 14 Juli 2018 hingga sekarang berarti ada 2 tahun. Juli 2018 19 2000. Udah 2 tahun lah ya. 2 tahun. Lebih beberapa bulan. Selama 2 tahun ini sudah berapa banyak jumlah anggota yang ada di Sahabat Alam? Kalau jumlah anggota, kalau dari data ya Bang, sekitar 28 orang. Tapi 28 orang. Tapi kalau untuk yang aktif sekitar 15 lah. 15 orang yang aktif. Iya. Dan itu semua saling berbagi komunikasi, berbagi informasi mengenai pecinta alam. Selama ini kegiatannya apa aja soal Sahabat Alam? Kalau untuk kegiatan Bang, di Sahabat Alam ini terbagi 3, yang dimana ada kegiatan mingguan, bulanan, sama tahunan. Kalau untuk kegiatan mingguan ini, itu kegiatannya diskusi masalah konservasi, masalah lingkungan, dan tentu kami juga memberikan materi-materi kepada adik-adik kami yang masih junior tentang dunia konservasi maupun tentang kegiatan kealaman. Dan juga untuk kegiatan bulan itu seperti ada leadership camp yang kami buat untuk lebih membina adik-adik kami lebih jiwanya lebih terbangun gitu kan, biar enggak terlalu vakum orang itu. Kemudian juga ada kegiatan tahunan itu, kegiatan open trip. Kegiatan tahunan. Open trip ke beberapa gunung atau ke beberapa lokasi? Dimana kalau kegiatan open trip ini kayaknya yang menargetkan topnya itu memang harus mendaki gunung. Kemudian setelah turun gunung kami bisa menjelajahi beberapa tempat wisata. Nah, yang dimana kegiatan itu bisa 3-4 hari. Sudah berapa lokasi yang pernah dijelajah oleh Sahabat Alam? Untuk lokasi Bang, seperti Gunung Sibaya. Kalau di Sumatera Utara itu kami Gunung Sibaya, seperti Paropo Danau Toba. Paropo itu salah satu destinasi yang terkenal loh. Iya, Paropo Danau Toba, air terjun Sekiyogiso, Bukit Sidindaling. Ya, itu untuk daerah Sumatera Utara. Kalau untuk di daerah Sumatera Barat, tentunya Gunung Merapi, Sumbar, baru kebun teh Danau Kembar, baru tentunya tak lupa juga Bukit Jemgadang sama Danau Singkara. Kemudian kami kemarin bulan Agustus lalu 2020 itu baru pulang dari Gunung Singgalang Bang. Singgalang. Ya, Gunung Singgalang itu kami ke Danau Meninjo sama ke panorama Bukit Puncak Lawang. Puncak Lawang. Ya, Puncak Lawang. Dan saya belum pernah ke sana. Ke lokasi-lokasi yang teman-teman sebut saya belum pernah ke sana. Mungkin dengan bergabung saya bisa ya jalan-jalan. Siap Bang. Biasanya itu menghabiskan biaya berapa? Kalau kami Bang, Rata-ratanya? kalau rata-rata itu palingan sekitar kalau 500.000. Rata-rata 500 ribuan Jan sudah bisa Saya ke 500. Ya, 400 kalau. 400 kali 500 ribuan lah ya. Sekitaran. Kalau untuk open trip yang pertama yang ke Sebaya kita menghabiskan biaya per orang 350. itu udah include Fasilitasnya udah lengkap. Dengan fasilitas yang memadai. seperti kaos. Mhm. Memang kami rata-rata setiap open trip itu pasti ada aja kaosnya, kaos sama stiker kalau nggak juga. Ini kan ada, kalau itu pulang dari sana open trip ada
ada merchandise yang bisa diingat. Mhm. Ini loh aku udah pernah ke gunung ini, mana bukti ini bajunya. Mhm. Jadi memang sudah dirancang sedemikian rupa ya Iya bang. untuk sahabat alamnya ketika bepergian. Ya, itu salah satu manajemen perjalanan yang sebenarnya tidak bisa main-main untuk apa, untuk merancang, karena di sana apalagi kita mendaki banyak hal yang harus diperhitungkan. Apa saja yang harus diperhitungkan kalau kita mendaki? Ya kita kan kalau mendaki ini ya, apalagi ke alam bebas ya, kita tidak bisa sembarangan memang. Apalagi cuma hanya sebatas ikut-ikutan atau ingin gimana ya, ingin terkenal atau apa gitu kan, hanya sebatas untuk mengisi apa, Insta story ya kan, rata-rata kebanyakan penggiat alam seperti itu. Itulah sebenarnya ada beberapa yang perlu diperhatikan dari alam terbuka ini. Yang pertama kalau untuk berkegiatan di alam terbuka itu fisik kita memang harus Fisik fit ya. ya? Iya. Kalau fisik kurang fit itu sangat berbahaya memang. Apalagi seperti yang kita ketahui ya kan, banyak kejadian-kejadian di gunung yang sangat membahayakan seperti hipotermia. Itu hipotermia sangat membahayakan sekali. Hipotermia itu yang kedinginan ya? Iya, kedinginan yang berlebihan gitu kan. Mhm. Itu bahaya memang. Apalagi sampai merenggut nyawa bisa. Kebanyakan memang rata-rata, makanya kak seperti yang bilang tidak bisa sekedar ya udah kita mendaki. Kalau kami nggak mau kayak gitu bang, karena rata-rata yang kami bawa selalu ada pemula. Mhm. Makanya kami selalu menekankan sebulan sebelum akan trip itu minimal tidak latihan ringan, entah jogging, bersepeda, olahraga lah gitu. Ya, untuk menjaga kebugaran ya. Sahabat alam sendiri katanya tadi banyak membawa pemula. Jadi bagaimana training yang diberikan kepada pemula-pemula ini? Iya, untuk training sendiri bang, kami setelah mereka mendaftar Mhm. registrasi, itu biasanya kami tentunya dijinjak ulang orangnya seperti apa. Kami itu selalu menanyakan apakah ada penyakit bawaan atau kayak mana. Apabila memang dia benar-benar fit, baru kami berikan latihan mingguannya, entah jogging, entah kami biasanya jogging bersama. Kami share di grup kami, yang mau ikut jogging silahkan. Ayo kita sama-sama latihan gitu, untuk training sendiri. Kemudian kami juga memberikan pengetahuan apa aja sih yang boleh dilakukan di gunung dan tidak, karena kita untuk di gunung sendiri bang ada kode etiknya juga. Bagaimana kode etik kalau kita di Kode gunung? etik pendaki gunung itu dilarang mengambil sesuatu kecuali foto, dilarang Membuang apapun kecuali dilarang meninggal apapun kecuali jejak, kemudian dilarang membunuh apapun selain waktu, kemudian dilarang mengejar apapun kecuali gebetan. kayak kalau yang terakhir itu cuma bercanda. Mungkin banyak ya yang teman-teman pecinta gunung bertemu jodohnya di gunung. Kebanyakan memang sih bang, rata-rata kan daya-dayanya memang kalau include dari gunung itu pasti kami selalu membuat itu jodoh apabila beruntung, karena ya karena rata-rata bang memang kalau udah di gunung itu kan banyak mungkin ya, yang cewek-ceweknya. Kami tuh membebaskan mereka untuk berinteraksi, cuman kan tidak boleh kelewatan Dengan batasan tertentu ya. Tadi saya tertarik dengan yang dikatakan Roji hipotermia. Jadi teman-teman sahabat alam ketika mendaki ke beberapa lokasi tadi, apakah pernah mengalami masalah, trouble? kalau masalah Udah sering bang. ada mungkin. Untuk yang terakhir ini yang ke Gunung Singgalang ya, ada salah satu peserta Wanita. dia mengalami kejadian seperti itu. Hipotermia. Sebenarnya bukan Masih gejala. Masih gejala. Iya. Cuman masih bisa ditangani. Penanganan awal yang teman-teman lakukan itu bagaimana? Ya penanganan awal kita lihat dulu ya. Kalau pakaiannya basah itu sebenarnya harus diganti. Karena kedinginan ya. Karena kedinginan ya, untuk mengurangi rasa dinginnya ya kan. Tapi kan entah pakainya entah kering atau enggak, jadi agak terkena angin kan dingin dia. Yang pertama ya, Diganti. kalau ada bawa tenda ya dipasang dulu tendanya, diganti di dalam. Baru penanganan awalnya seperti itulah. Dimasukkan ke sleeping bag. Ataupun sebelum dimasukkan sleeping bag digulung pakai Aluminium blanket. Memastikan agar dia tetap hangat ya.
Apakah teman-teman sahabat alam sudah pernah mengikuti pelatihan first aid kit? Untuk pelatihan sendiri bang, kami belum ada. Cuman Mhm. kami, Kita lihat di kami YouTube lah. selalu bayar otodidak. Otodidak ya? Karena menurut kami ilmu itu apalagi sekarang kan bisa didapatkan di mana aja. Bisa. Jadi, tergantung bagaimana cara kita menerapkannya dan mendalami. Karena media untuk mencari ilmu, belajar itu sekarang sudah banyak, sudah tak terbatas ya. Tinggal kita untuk mencarinya.